berusaha menolong, berkata lembut, dan menjaga hati agar tidak menyakiti siapapun. Dalam keseharian, aku mencoba menanam benih kebajikan, dengan harapan semoga hal-hal baik juga tumbuh dalam hidup ini. Namun, ketika direnungkan lebih dalam, timbul pertanyaan yang halus di dalam hati. Siapakah sebenarnya yang melakukan kebaikan itu? Apakah benar ada aku yang menjadi pelaku dari semua ini? Karena ketika dicermati, setiap tindakan, sekecil apapun, tidak pernah berdiri sendiri. Yang ada hanyalah rangkaian sebab dan akibat yang saling terhubung, saling mendukung, dan saling menuntun sehingga kebaikan itu dapat terwujud. Aku bisa menolong karena ada kesempatan. Kesempatan itu muncul karena banyak kondisi yang saling mendukung. Ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, ada cuaca yang memungkinkan, ada waktu luang yang tersedia, ada hati yang terbuka untuk peka terhadap keadaan. Semua unsur itu saling berkaitan, saling menyempurnakan. Semuanya bekerja bersama, menjadi jalinan sebab dan akibat yang menuntun satu tindakan terjadi. Dan ketika semua sebab itu bertemu pada waktu yang tepat, muncullah satu akibat yang kita sebut sebagai perbuatan baik. Maka sesungguhnya, tidak ada satu sosok tunggal yang bisa mengaku, aku yang melakukan. Karena setiap tindakan hanyalah hasil dari banyak kondisi yang saling mendukung. Bayangkan, ketika seseorang memberi makan orang lapar, kita melihatnya sebagai satu tindakan sederhana. Orang menolong orang. Namun di balik itu, ada begitu banyak hal yang membuat peristiwa itu bisa terjadi. Ada petani yang menanam padi, ada hujan yang menyuburkan tanah, ada orang tua yang menanamkan nilai kasih sejak kecil, ada pekerjaan yang memberi rezeki, bahkan ada penderitaan yang dulu dialami sehingga timbul empati. Semua hal itu saling terhubung, bagaikan jaring besar kehidupan. Ketika satu simpul bergerak, simpul lain ikut bergerak. Dan dari gerak bersama itulah muncul satu tindakan kebaikan. Kebaikan bukanlah milik satu orang. Ia adalah hasil dari hukum sebab dan akibat yang bekerja dengan harmonis. Ketika seseorang berkata lembut, itu terjadi karena ia pernah mendengar ucapan lembut dari orang lain. Ketika seseorang memberi, itu karena ia pernah merasakan arti menerima. Ketika seseorang berbelas kasih, itu karena ia pernah memahami bagaimana rasanya menderita. Begitulah hidup bekerja. Tidak ada satupun peristiwa yang benar-benar berdiri sendiri. Semuanya saling berkaitan, saling menjadi sebab bagi yang lain. Ketika memahami ini, pandangan tentang aku perlahan menjadi lebih jernih. Karena ternyata, aku bukanlah pusat dari semua tindakan. Aku hanyalah bagian kecil dari proses kehidupan yang lebih luas. Aku hanyalah wadah tempat kebaikan bekerja. Kebaikan datang bukan karena aku istimewa, tapi karena kondisi mendukung dan benih kebajikan telah tumbuh sebelumnya. Kesadaran ini membawa perubahan besar. Karena selama ini, banyak dari kita berbuat baik, tapi diam-diam berharap balasan, berharap dilihat, dipuji, atau sekadar diakui. Padahal, begitu berharap, kebaikan itu kehilangan kemurniannya. Tapi ketika kita sadar bahwa tidak ada aku yang berbuat, kebaikan itu menjadi murni kembali. Kita tidak menolong karena ingin disebut penolong, tidak memberi karena ingin dipuji, melainkan karena memang itulah hukum alam bekerja. Seperti bunga yang mekar bukan karena ingin dilihat, tapi karena memang sudah waktunya untuk mekar. Ia hanya menebarkan keharuman tanpa mengharapkan apapun. Begitu pula dengan kebajikan. Ia tumbuh karena sebabnya sudah cukup, dan ketika sebab itu lengkap, hasilnya akan muncul. Entah cepat, entah lambat, tapi pasti. Inilah mengapa dalam ajaran Dhamma, kita diajak untuk melihat segala sesuatu sebagai proses. Tidak ada sesuatu yang benar-benar milik kita. Tidak ada aku, tidak ada engkau,
Yang ada hanyalah arus kehidupan yang terus mengalir. Ketika memahami ini, hati menjadi ringan. Tidak lagi terbebani oleh rasa memiliki. Tidak lagi terikat oleh keinginan untuk mengendalikan segalanya. Kita belajar menerima bahwa hidup ini hanyalah rangkaian sebab dan akibat yang saling bergantian. Tugas kita hanyalah memastikan bahwa sebab yang kita tanam adalah sebab yang baik. Karena dari sebab yang baik, pasti lahir akibat yang baik pula. Meskipun mungkin tidak langsung kita rasakan saat ini. Jadi, daripada bertanya, mengapa aku tidak mendapatkan hasil yang kuharapkan? Lebih baik kita bertanya, apakah sebab yang kutanam sudah cukup? Karena hasil tidak bisa dipaksa. Ia muncul ketika waktunya tiba, ketika seluruh kondisi mendukung, dan pada saat itu, kita akan melihat bahwa hidup ini indah. Bukan karena semua berjalan sesuai keinginan, tapi karena kita mulai memahami bagaimana segalanya bekerja. Kebaikan tidak perlu dipamerkan, kasih tidak perlu diumumkan. Cukup dijalankan dengan tulus, karena setiap tindakan baik yang lahir dari hati yang bersih akan menjadi bagian dari rantai sebab akibat yang membawa kedamaian. Bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi semua makhluk. Dan ketika kita sudah bisa berbuat tanpa merasa aku yang berbuat, di sanalah letak kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak tergantung pada pujian atau hasil, tapi muncul dari pemahaman bahwa segala sesuatu berjalan sesuai hukum alam, tenang, seimbang, dan penuh kebijaksanaan.